Wah, aku masuk ke kaputren. Wah, ini yang tidur kayaknya Dewi Srikandi. Dia yang berani membunuh Resi Bisma. Sekarang aku akan balas dendam kepadanya. Akan kubunuh kau Dewi Woro Srikandi. Wah, mati di tanganku. Wah, siapa yang tidur itu? Wah, Dewi Banowati. Aku sudah lama memendam cinta pada Dewi Banowati, tapi sayangnya yang menjadi suaminya adalah Duryudana sahabatku. Banowati, Banowati, jika dunia kau tak mampu aku dapatkan, maka di alam kubur kau harus melayaniku, Banowati. Aku bunuh kau. Sekarang kesempatanku untuk merasakan cinta dari Banowati. Wahahaha. Kau hari ini harus melayaniku, Banowati. Cinta yang dibungkus kebencian hanya akan melahirkan kekejian. Itulah gelapnya hati dari Sang Aswatama yang dibutakan oleh dendam kepada para Pandawa. Satu persatu nyawa melayang. Dresta Jumena tewas sebagai balasan atas kematian dari ayahnya Aswatama, Sang Begawan Drona. Lalu Srikandi tewas karena ia telah mengalahkan Resi Bisma. Dan malang bagi Dewi Banowati, ia tak hanya dihabisi, tapi ia juga diperlakukan hina oleh Aswatama yang menyimpan cinta buta padanya. Aswatama pun terus berjalan secara mengendap-endap, mencari di mana tempat sang keturunan para Pandawa, yaitu bayi putra dari Raden Abimanyu atau cucu dari Arjuna. Dan akhirnya sampailah Aswatama ke tempat bayi tersebut berbekal pusaka dari ayahnya, Cundomanik. Ini dia bayi yang aku cari-cari. Aku akan membunuhmu, hai bayi kecil. Dan para Pandawa akan kehilangan satu-satunya keturunan yang akan mewarisi tahta Kerajaan Hastinapura. Pandawa akan hancur hari ini karena kematianmu, hai sang bayi. Masakan ini, kau akan mati di tanganku dengan pusaka Cundomanik. Aswatama hendak menusuk bayi Parikesit, namun kaki bayi menendang Kyai Pulanggeni. Keris mengenai dada dari Aswatama dan mati seketika Aswatama karena terkena keris Pulanggeni. Mati kau olehku, hei keturunan Arjuna. Mati aku. Prabu Kresna dan Werkudara pun datang karena ada suara yang sangat keras. Ada apa ini? Ada suara keras sekali. Wah, ada apa jeliteng kakangku? Werkudara, lihat di depan ini ada satu jasad. Coba dianalisa siapa jasad itu.
Wah, iya. Wah, ini Aswatama. Nah, Aswatama, lantas dari mana dia datang? Wah, itu di sana ada lubang di bawah tanah. Pasti dia tidak sendirian. Ayo, kejar yang ada di ujung lubang itu. Wah, ya. Aswatama, kau pasti berniat untuk membunuh anak dari Abimanyu ini. Parikesit, kamu pasti ingin membunuh Parikesit untuk memusnahkan Arjuna. Ternyata benar prasangka burukku tentang kerajaan Hastina ini yang akan mendapat musibah akhirnya sudah ketahuan dan sudah terselesaikan hari ini. Karena kau telah dibutakan oleh dendam kesumatmu, maka disinilah tempat kematianmu, tewas oleh keris Pulanggeni, pusaka dari Raden Arjuna. Hei Aswatama, hati-hati Werkudara. Wah, kok lama sekali ya Aswatama ya, dari tadi nggak datang-datang, nggak keluar-keluar. Bagaimana ya kabarnya? Tinggal ngopi dulu ini, wajib. Pasti enak. Mantap. Wah, kau yang di ujung lubang, jangan kabur. Waduh, itu siapa itu? Ada perawakan besar. Wah, itu pasti Raden Werkudara. Lari. Wah, jangan kabur kau, kurang ajar. Dengan pusaka Gada Rujak Poloku akan kulempar kau dengan pusaka Gada Rujak Poloku ini. Manusia umpetan, rasakan ini. Kabur. Aduh, capek. Werkudara pun melempar Gada Rujak Polo ke arah Kartomarma. Oi penakut, rasakan ini. Kena juga kau. Aduh. Ternyata kau Kartomarma yang berani datang ke sini bersama Aswatama. Siapa itu yang di belakang? Niki kula Den, kula Resi Krepa. Resi Krepa. Iya, aku Resi Krepa. Hormatku pada Resi Krepa. Oh iya, Werkudara. Werkudara? Wah, jeliteng kakangku. Ternyata Kartomarma yang ada di balik penyamaran ini. Wah iya, jeliteng kakangku, sudah kulempar Gada Rujak Polo, terjatuh tersungkur dia. Ampun Raden, ampun Sang Prabu Kresna, aku hanya ikut-ikutan. Kartomarma, perbuatanmu nista, kau pengecut yang bersembunyi di tanah, maka hiduplah kau sebagai cacing selamanya. Kartomarma pun berubah wujud menjadi cacing di tanah. Resi Krepa, ampun sinuwun, mereka berdua sudah aku halang-halangi supaya tidak terlanjur, tapi aku malah disingkirkan oleh mereka berdua. Injih Sang Resi, karena Sang Resi tidak ikut dalam kegiatan ini, maka maukah Sang Resi membantu para Pandawa
Kalau boleh tahu, membantu apa Sang Prabu Kresna? Saya akan siap sedia apapun yang disuruh. Para anak-anak Pandawa sekarang kekurangan guru untuk mengajari cucu-cucu mereka untuk berlatih perang dan berlatih ilmu kebenaran. Maka apakah Sang Resi mau ikut para Pandawa di Kerajaan Hastinapura untuk mengajari cucu-cucu mereka? Injih, saya manut, saya ikut apa kata Sang Prabu Kresna. Saya bersedia dengan sepenuh hati dan jiwa raga saya. Syukur alhamdulillah Sang Resi Kripa. Kula saya mengaturkan sangat beribu-ribu terima kasih kepada Sang Prabu Kresna. Injih, sami-sami, ya sama-sama Sang Resi. Selesailah riwayat Aswatama Landa. Aswatama mati oleh kaki bayi dan Katamarma menjadi cacing di tanah. Sesungguhnya sehebat apapun rencana manusia untuk menghancurkan sesama, tak akan pernah bisa menang melawan garis takdir dari Tuhan yang melindungi kesucian. Maka jangan sesekali kita menyimpan dendam kepada saudara kita, dan jangan suka berniat buruk kepada saudara kita. Sayangilah sesama, hormati orang tua, dan senantiasa belajar dengan tekun agar kelak bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Demikianlah kisah dari Aswatama Landa. Semoga kisah ini bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan untuk para pecinta wayang. Dan jangan lupa senantiasa bersama-sama kita mengembangkan budaya pewayangan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.